Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Buat kalian yang gak sabar dengan lanjutan manga Kimetsu no Yaiba-nya, ayo merapat ke sini dan tonton video ini sampai habis ya. Karena seperti di video sebelumnya, abang kali ini akan mereview manga Kimetsu no Yaiba 3 chapter sekaligus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja meluncur ke pembahasannya. Awal kisah manga Kimetsu no Yaiba chapter 194 memperlihatkan iblis Yushiro, Murata dan kawannya menghampiri kucing belang bernama Chamaru yang kondisi tubuhnya terbelah menjadi 3 bagian setelah sebelumnya terkena tebasan sang raja iblis Muzan. Namun setelah Yushiro menempelkan kembali semua anggota tubuhnya, kucing tersebut pun dapat kembali bergerak normal seperti sedia kala. Yushiro pun memberitahu Murata dan kawannya bahwa dirinya telah mengubah kucing tersebut menjadi iblis sebelum pertempuran besar ini dimulai. Kemudian, Yushiro pun meminta Murata dan kawannya yang malah melamun untuk bergegas merawat orang-orang yang terluka. Setelah itu, Murata dan kawannya mencoba memberikan pertolongan kepada Zenitsu, Inosuke, dan Kanao Suyuri. Sementara Yushiro sendiri mencoba merawat sang pilar batu yang kondisi kakinya terluka parah. Menurutnya, walaupun Himejima sadarkan diri, tapi pendarahan dan kurangnya keseimbangannya akan membuat sang pilar terkuat ini kesulitan untuk bertarung lagi. Ia pun sangat menyayangkan Himejima harus tumbang ketika matahari akan terbit sekitar 50 menit lagi. Dan menurutnya, Tanjiro tidak akan bisa bertahan seorang diri. Jadi, ia memohon kepada Tamayo agar melindungi Tanjiro apapun yang terjadi. Sementara itu, ketika Yushiro sedang memberikan pertolongannya kepada Himejima, tak jauh dari lokasi tersebut diperlihatkan Tanjiro masih beradu serangan dengan sang Raja Iblis Muzan. Meski sudah berhasil menghubungkan jurusnya, namun Tanjiro merasa hal itu tidaklah cukup. Agar dapat mengalahkan Muzan, Tanjiro pun harus mengincar langsung otak dan jantungnya. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Tanjiro mencoba berkonsentrasi lebih keras lagi agar bisa masuk ke dunia tembus pandang. Pada saat melakukannya, tiba-tiba Tanjiro tidak bisa melihat karena dirinya kekurangan oksigen. Walau begitu, Tanjiro berusaha agar tetap tenang dan dirinya yakin bisa melakukannya hingga matahari terbit. Akan tetapi, tiba-tiba satu kakinya terkilir. Untungnya, ketika serangan Muzan hampir mengenai dirinya, Iguro pun dengan tepat waktu berhasil menyelamatkannya. Tak lama kemudian, penglihatan Tanjiro pun sudah kembali. Dari postur tubuh, ia pun tahu bahwa orang yang telah menyelamatkannya adalah Obane Iguro. Namun, ia pun seketika kaget setelah melihat kedua mata Iguro terluka parah. Sang pilar ular pun memberitahu Tanjiro bahwa luka tersebut didapatnya sebelum dirinya menyelamatkan Tanjiro. Dan ia pun menjelaskan jika dari awal mata kanannya memang lemah. Meski begitu, ia pun tidak memerlukan bantuan Tanjiro karena dirinya mempunyai Kaburamaru. Singkat cerita, diperlihatkan dengan amarahnya sang iblis Kibutsuji Muzan pun mencoba menyerang sang pilar ular yang telah kehilangan 2 bola matanya. Namun, Kibutsuji Muzan lagi-lagi tak dapat melakukannya karena ular yang melingkar di lehernya bisa membaca serangan dan mengetahui apa yang akan terjadi pada Obane Iguro. Muzan pun berkata, walau Obane Iguro sudah berusaha keras untuk berjaga-jaga jika ada anggota tubuhnya yang hilang, seharusnya dirinya bisa membunuh manusia yang terluka parah seperti dia dengan cepat. Muzan pun menduga hal ini terjadi karena efek dari obat punya Tamayo, dan dirinya masih belum bisa menghilangkannya. Malahan, kini Muzan merasa dirinya semakin kehilangan kekuatannya saat mencoba memulihkan diri dari efek obat tersebut. Di sisi lain, menurut Tanjiro, serangan teman-temannya pasti telah melemahkan Muzan. Baunya pun berubah, namun Muzan masihlah terlalu kuat. Yang kini bisa dirinya lakukan adalah berusaha mencegah tubuhnya agar tidak kekurangan oksigen. Dan itu membuatnya tak bisa memasuki dunia tembus pandang. Walaupun pertarungannya jadi 2 lawan 1, tapi Muzan tetaplah sulit untuk dihadapi. Karena hal tersebut, dirinya pun bertekad harus segera mencari solusi untuk keluar dari situasi ini.
Kemudian di panel berikutnya, diperlihatkan tiba-tiba hampir pada seluruh bagian tubuh Muzan muncul goresan-goresan seperti bekas sayatan. Saat melihat hal tersebut, akhirnya Tanjiro pun mengerti bahwa itu adalah bekas luka lama yang didapatnya ketika bertarung dengan Yorichi. Menurutnya, walaupun sudah ratusan tahun berlalu, luka itu tidak pernah bisa disembuhkan oleh Muzan. Yorichi berhasil membakar sel-selnya, dan menurutnya luka itu adalah titik lemah Muzan. Kemudian masuk ke chapter berikutnya, di mana di awal cerita memperlihatkan ingatan Muzan ketika bertemu dengan Yorichi si pengguna napas asli. Menurut Muzan, awalnya Yorichi terlihat lemah. Dia tidak punya ambisi, semangat bertarung, kebencian, ataupun dendam. Namun Muzan tidak pernah menyangka bahwa Yorichi bisa memotong lehernya atau melukainya sampai seperti ini. Luka yang membakar dagingnya dan setiap sel-selnya selama ratusan tahun layaknya seperti cahaya matahari. Bahkan dewa atau Buddha sekalipun tidak akan menyangkanya. Menurutnya ini memang konyol, tapi monster yang sebenarnya adalah Yorichi dan bukanlah dirinya. Di sisi lain, Tanjiro yang sudah melihat bekas luka yang terdapat di bagian tubuh Muzan merasa bahwa Muzan pasti sudah melemah. Demi mereka yang telah mengorbankan waktu yang berharga untuk menyudutkannya sampai seperti ini, Tanjiro pun bertekad harus mengalahkan Muzan dan mengakhiri semua ini. Ketika luka Muzan berpindah posisi, Tanjiro pun menduga itu pasti letak di mana jantung dan otaknya berada. Meskipun serangan bertubi-tubinya mencegah dirinya untuk memasuki dunia tembus pandang, tapi Tanjiro pun masih bisa membidik area vitalnya. Namun sebelum itu, dirinya pun harus melakukan sesuatu soal penglihatan Iguro, karena Kabura Maru tidak bisa membantunya terus. Akhirnya, Tanjiro pun memiliki ide untuk memberikan kertas jimat milik si iblis Yushiro. Kemudian di panel berikutnya, diperlihatkan ketika burung gagak memberitahu para pemburu iblis bahwa matahari akan terbit 40 menit lagi. Di saat itulah, sang Raja Iblis Muzan mencoba melarikan diri dari medan pertempuran. Mengetahui hal tersebut, tentu saja Tanjiro dan Iguro tidak akan pernah membiarkannya kabur. Apalagi ketika Muzan berlari, dia menginjak-injak mayat para pemburu iblis yang membuat Tanjiro pun semakin murka. Tak lama kemudian, ketika sang Raja Iblis berlari semakin jauh, tiba-tiba dari arah belakang tubuhnya terlihat beberapa katana melesat kencang menghampiri dirinya. Mengetahui hal tersebut, Muzan pun seketika menghancurkan seluruh katana-katana tersebut. Setelah itu, ia pun tahu bahwa orang yang telah melempar dirinya menggunakan katana-katana tersebut adalah Tanjiro. Dan menurutnya, serangan tusukan kini lebih berbahaya daripada serangan tebasan. Lalu ketika pandangannya hanya berfokus kepada Tanjiro, tiba-tiba tanpa ia sadari dari arah atas, sang pilar ular pun berhasil menusuk lehernya menggunakan pedangnya yang memerah. Tak berselang lama, Tanjiro pun mencoba membantu Iguro dan memberikannya kertas jimat Yushiro yang bisa berbagi penglihatan. Dan ketika Iguro dan Kabura Maru mendapatkan kertas-kertas tersebut, mereka pun akhirnya dapat melihat lebih jelas. Lalu, jauh dari lokasi pertempuran diperlihatkan sang adik Nezuko Kamado yang telah melihat sebuah kota, tiba-tiba sebelah matanya nampak berubah dan meneteskan air mata. Kemudian di chapter berikutnya diperlihatkan sembari berjalan, Nezuko Kamado pun akhirnya perlahan-lahan mengingat tentang semuanya. Mulai dari keluarganya, iblis yang telah membantai keluarganya, kakak yang tak pernah meninggalkannya, Gyu Tomioka beserta Urokodaki Sakonji yang telah menolongnya, Yushiro dan Tamayo, Zenitsu Inosuke Ubuyashiki Kagaya, para pilar, para penghuni rumah kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Dan tak lama kemudian ketika Nezuko kembali seutuhnya menjadi manusia, ia pun ingat siapa dirinya sebenarnya. Lalu di panel berikutnya diperlihatkan ketika Muzan sedang menangkis serangan-serangan Tanjiro, tiba-tiba ia pun bisa merasakan kehidupan. Ia merasa para Hashira telah kembali. Menurutnya serangannya tidaklah cukup untuk membunuh mereka. Luka mereka pasti fatal, namun mereka belum mati. Dan Muzan tahu iblis Tamayo merawat mereka supaya mereka bisa bertarung sampai mati. Dan menurutnya gara-gara Tanjiro dirinya pun jadi tidak bisa membereskan mereka.
Bukan cuma Tanjiro, tapi anggota pemburu iblis saling terhubung seperti manik-manik pada Rosario. Organisasi tersebut seperti makhluk hidup yang berusaha menangkap Muzan di genggamannya. Lalu ketika burung gagak memberitahu para pemburu iblis bahwa matahari akan terbit 35 menit lagi, pada saat itu Muzan pun berusaha memecah tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil dan kabur. Akan tetapi hal itu ternyata tidak bisa sang Raja Iblis lakukan. Ia pun menduga ada racun ketiga di dalam obat Tamayo yang berfungsi mencegah agar tubuhnya terbagi. Namun Tamayo sendiri di dalam tubuh Muzan menyangkal semua itu. Karena yang benar ada 4 racun. Tamayo pun memberitahu Muzan bahwa setelah racun ketiga membuat Muzan lemah, lalu yang keempat akan mulai menghancurkan sel-selnya. Itulah mengapa Muzan terlihat batuk darah. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Kimetsu no Yaiba chapter 194 sampai 196. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai habis. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.